ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي ذو الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما
وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian tadi Bapak Ibu jemaah sekalian, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Syarifuddin M. Kepadanya kita ucapkan jazakumullah khairan katsira. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama nasihat agama ceramah tausiah yang pada kesempatan ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Wahyudin AMR SSI Escape MKes. Jadi kucatakin neren nagatena mo apa kilan Ustadz. Nabuangay gelar na beliau sekarang hari. Baik, untuk lebih mengisyangkan waktu kepada Ustadz, kita silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi amala wa ahsanil halqi qaulan wa fi'la wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman jasila wa ala alihi wa ashabihi madamati samsu wal qamaru tala'at naharan wa layla amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Faqala aidan allazina iza azabatuhum musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Jamaah taksiyah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum saya lanjut, saya minta permisi kepada Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, apalagi ada Pak Desa hadir malam ini. Ya. Seluruh jamaah baik di dalam rumah satu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini malam ketiga takziah. Saya bayangkan malam pertama seperti apa banyaknya orang hadir. Nah, kulit orang sibuk kota pantaran ini waktu malam pertama. Karena ini saja malam terakhir masih banyak. Saya melihat warga Muncoloi Lapara ini, saya lihat di tempat lain kalau takziah ini yang paling banyak jamaah. Angga apa saja kata pangkaban tempat takziah. Bela mana? Ya. Ini salah satu pertanda bahwa saudara kita, orang tua kita, almarhumah Desimak binti Mongka pasti balik tahun nah. Nasabah ini batuan net dia disuruh. Niat tonjo na urangi. Ya. Ante kamen jo mali waktu nanjo saudara kita Desimak Ritona. Pasti sabar lagi. Ya. Kita datang malam ini di rumah duka tentunya ada tujuan. Tadi protokol mengatakan bahwa kita masih bersyukur karena nyoba angken aku lenje di Pajampak. Wajar kalau setiap saat kita selalu bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rezekinya yang diberikan kepada kita pada malam hari ini sangat melimpah, melebihi orang yang tidak hadir pada malam hari ini. Rezeki yang paling kelihatan hari ini adalah rezeki rasa. Kanyatungan tu pak tahu ni sare rezeki sehat, kekuatan, kegasingan kan? Iman, Islam, rezeki persaudaraan, tapi rezeki rasa tidak diberikan. Ada orang berduka di tetangganya, kencang bunyi tapnya. Atau dia tinggal dan tutup pintunya, tidak dapat rezeki rasa. Tidak ikut merasakan duka yang dialami saudaranya, tetangganya. Malah punero kinjotnya, tu tahu biasa punero di malu jutu maya kah? Entah mangasu di balan. Nah tongko kipak tontongan mal lagi. Ngapa naman lah? Iya. Ini yang perlu diluruskan. Ini bawang ngasih di kolor kaya, ngapa naman lah? Dari ngasih ke menjok itu sudah pasti. Ya kan? Itu tadi ayat tadi. Walikulli ummatin ajalun, bahwa seluruh umat manusia dibatasi ajalnya, ada waktunya. Itu kata Allah yang mengadakan kehidupan dan kematian.
jadi nggak usah malah. Dia cerita jangan bisa. Mau nggak dipinduk punya pakaman. La yastakhiruna sa'ata. Apabila sudah sampai ajalnya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Makanya pada malam hari ini ikat tenis syukur ngasih. Kani sari injai kesempatan. Aja patala sa cini ngasih keluar kata. Satu bonus ibadah, satu bentuk kesyukuran kita pada malam hari ini. Anjo bangkeng dengan pajapa berterima lata itu menjadi kesaksian nanti dari kemudian. Ada Pak, di hari kiamat itu. Cina lihat di surah Yasin, itu video bawaya. Disuruh bersaksi itu tangan dan kaki. Salah satu bukti kesaksian ini malam. Gimana dulu pakai bangkeng, kusarian kau juga gratis. Sia-sia kusarian kau. Ngapa teman terbangun renjo kumpul saudara renjo lagi berduka, elangnya renjo apa? Ngapa nih mantap? Nanti tuh ditutup mulut. Itu yang bersaksi. Oh saya bersaksi pada tanggal sekian saya datang, iya saudara saya lagi berbuka. Itu tercatat. Bismillah kita berbalat ya Bismillah semoga sebagai ibadah. Ya. Jadi kematian sudah pasti. Kita semua tahu itu. Cuma terkadang pura-pura tidak tahu. Singkaman saya kan hari ini kita lah sesatian ini mati. Iya. Ya tentu bahasa terkelupa. Singkaman jika hatian anak orang yang mati. Iya. Jemaah takziah. Ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira yang terlambat dimulai tadi. Saya lihat jam hampir jam 9. Jam 8.45 kita mulai. Sampai jam berapa kita bisa duduk? Ya? Jam 12 malam? Oke ya, baik. Saya mengapresiasi keluarga kita yang ada di Moncolelapra ini. Saya sempat tadi bincang-bincang dengan Pak Imam bagaimana dengan kebiasaan kita kalau ada saudara keluarga kita yang lagi lisu di Pamasin atau modern Masin dekat kebiasaan kita di sini, apakah masih ada hal-hal yang dilakukan yang tidak berdasar? Bilang oh di sini sudah maju Ustaz. Nah, Masya Allah luar biasa. Jadi ya. Jadi perlu kita pahami bersama. Datang seperti ini bertaziah artinya menghibur keluarga yang berduka. Iya. Ya romeriolo tenan kana niat kaman taziah. Nah kuliah bahasa Inggris di sini di jomari ya nggak ada di sini kampung-kampung sana. Niat tuh biasa kebiasaan itu orang kalau lagi berduka kucing ya tahu karena domeng. Itu kucingnya domeng apa itu? Yoker. Iya. Ugapan niya kung basa niya kung gapa tapi santon niya gapa marantong ganun na jadi. Ada juga yang melakukan apa namanya? Pembacaan Al-Qur'an. Itu sampai 7 harinya. Ya. Saya mengatakan untuk di keluarga sendiri saya belum berani menegur mereka, siapa tahu ada pahamnya atau apa. Kalau namanya membacakan Al-Quran untuk orang yang meninggal dengan menyebut namanya sebelum membaca, kita yakin bahwa insya Allah pahala bacaan Quran kita yang benar sampai ke sana. Saya rasa itu lebih baik daripada domeng. Itu hati-hati. Jangan sampai kelakuan kita yang masih hidup datang kita menghibur keluarga tapi ada yang disakiti. Apa kita tahu kan kalau misalnya ditanya itu dalam kubur apa nak gaukan nganjo atau jadian tadi bal apa nak do menang ini dapat pertanyaan. Saya sami ko dong. Ada. Ya.
Ada juga biasa saya dapat itu justru pada saat mau diselenggarakan itu jenazah, pada saat mensalati sedikit sekali dia sembayangi kodong. Di mana tadi salat ini? Di waktu meninggal, di mana salat ini? Masya Allah. Luar biasa. Bayangkan kalau banyak jamaah yang hadir mensalati, ada lebih 40 orang yang mendoakan, insya Allah selamat. Dan di situ sempurna, itulah cerminan orang yang baik. Kalau misalnya, tapi nyata biasa kucing juga di kampung-kampung Jumaah maraing itu. Sekede nanjua tahu sembahyang jangan saya. Jadi saya perhatikan. Kenapa sedikit sekali? Begitu selesai mensalati jenazah, injak amplo. Di sana di kantor amplo. Anjur sembahyang. Saya bilang ada kasihan. Di mana nih itu keikhlasan tak terakhir untuk mensolati saudara kita? Masa dibayar? Erotongkan nasare. Yang kasih apa sih? Kasih ini yang membuat sedikit orang datang mensolati, kan dibayar, misalnya apa? Ditunjuk, ada timnya. Coba, ini yang perlu diluruskan. Kalaupun misalnya pada malam hari ini, makanya saya berani ngomong begini. Aku tanya memang tadi bagaimana kebiasaannya di sini? Kalau masih ada lakukan pelan-pelan tuh. Belum laku, Pak. Lepas tanginya sumpah aja. Lepas si ganja anakku. Baru aja. Jadi perlu kita memahami secara seksama bagaimana kita perlu menyikapi yang namanya kematian. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa ya tonton malam kayak kesusul kena tak bawa pi motor kita betul pengembang asing. Ada yang begitu. Amalo ninjo maya kan main kuburkan apiru tuh aja di boko. Apiru tuh tahu apiru ini punanya sekedar apiru ya dapat sambaran apiru. Apa maksudnya? Ya. Pernah ada saya tanya. Katanya itu apiru supaya katanya itu bahwa Allah melihat bahwa tidak suka kematian. Puna apiru katanya berarti tidak apa itu giliran. Langir kiti saja. Cara dia. Apiru tuh aja magabas pati mati. Kan kan logikanya kan? Saya informasikan data tahun 2023 di dunia itu kematian dalam sehari, mau kita tahu berapa orang mati dalam sehari? 151.000. Iya. Dalam per jam 6.000 sekian orang mati. Per jam ini 1 menit 105 orang. Yang ini pengalaman. Kakak tanya pasti antri makin juga, nggak pernah tahu tongin juga. Dalam 1 detik ada 2 orang meninggal. 1 detik. Dibayangkan. Untuk Indonesia data tahun 2025 per jam berapa orang meninggal? Indonesia 3 Pak per jam. Jadi kemarin saudara kita itu almarhumah Ibu Sina yang ketiganya itu tidak tahu di mana yang duanya. Di Indonesia 3 orang meninggal per jam. Nah itulah dikatakan bahwa kematian pasti tidak bagaimana lagi. Mana biru di siapa pun waktu natom ya. Faiza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastakhirun. Ketika tiba ajal tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Selamat kita. Pertanyaannya pada hari ini kita tidak melihat almarhumah di sana itu. Ya. Banyak yang menceritakan itu orang yang hanya orang yang beriman yang bisa percaya bahwa sekarang orang yang selalu yang sudah masuk dalam ini coba di sumpah ada segala sedikit orang-orang masih pindu aja na jama-jama kan jo
Nah karena Singapura bisa ada kujaban di pintu kulalang. Seandainya kita lihat itu orang yang meninggal, ya, tapi ini hanya orang keyakinan yang bisa memahami. Berteriak-teriak, motor lilinoa, pemotor kasih dapat dulu begitu. Jo. Tapi apa boleh buat tadi? Tidak bisa ditunda, sudah aja. Kita datang pada malam hari yang ketiga ini, selain menghibur keluarga, menemani keluarga yang lagi berduka, tentunya kita dalam hati, makin nanti kamu apa mina nanti kasih ku pasadian nih, pulang kulangir sumpah yang dia antri nah, jadi gak pekat tinataban nih, harisan, itu, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, jemaah tasya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membaca sendiri sekarang apa yang tidak bisa kita ketahui, ya. Dan mendengarkan juga arahan atau ceramah-ceramah Islam. Gak usah terlalu ribet. Karena kalau kita mau pelajari semua kau kadang nih, itu saya itu biasa ajarkan yang simpel-simpel mau. Yang penting kita bisa istiqamah dan melakukan itu. Memahami apa yang kita kerjakan yang berbentuk ibadah. Apa yang kita mengerti, apa yang kita lakukan itu. Ya. Kenapa kita lakukan misalnya sholat 5 waktu? Sebenarnya ya ada di dalam surah Al-Baqarah itu. Karena seperti tadi yang saya bacakan di surah itu, ya. Yang pertama, ya, bahwa diharapkan orang yang kena musibah itu sebaiknya bersabar dan kembalikan kepada Allah. Karena ada juga orang itu kena musibah meraung-raung, dia nak tarima, nak kemantungan di cilaka. Anggap nak ikut apa main nih, yo. Pati kutomo nyo sa isang bayan, pati kutomo nyo berdoa siyang malam. Ngapa nak kemantungan jadi talas aku? Banyak begitu, Pak. Masih berpikir begitu. Kenapa? Karena iman yang dangkal. Tidak pernah membaca dan memaknai itu di surah Al-Baqarah ayat 3. Di situ. Di situ dikatakan ayat 2 bahwa la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Muttaqin. Nah, tidak usah terlalu banyak kita artikan Al-Quran. Sisa itu, yang menjadi yang penting kulit Pak Putih. Yang manakah dikatakan orang yang muttaqin atau bertakwa? Lanjutkan ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Adalah orang yang memiliki atau yang percaya yang ghaib. Wa yuqimuna sholat, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini sudah ada hablum minallah, hablum minannas. Ayat ini. Yu'minuna bil ghaib. Disitulah keyakinan termantap. Siapa yang kita yakini pada malam hari ini kita hadir karena kita yakin bahwa kehadiran bapak-bapak pada malam hari ini menghibur keluarga duka dan juga doa-doanya bapak insya Allah sampai ke almarhumah. Kalau tidak ada keyakinan Pak, dia nak batu. Anda kita tidur bala. Bah. Tapi karena yakin ki, tercatat malaikat, oh hadir ki. Ini pun bagus dikasih rezeki banyak ini. Ada rasanya. Ya. Bisa melihat tetangganya, bisa melihat saudaranya, bisa melihat keluarganya ketika lagi berduka. Jadi teki malaki, teki bela pun ini tahu amo terang Pak. Ambali mana ki? Kanto yang banyak itu dalih kan? Jangan malaikat enjoy, cini ki. Itu. Orang yang tidak paham itu, lari karena tidak kuat imannya.
Dia tidak mengerti tadi bahwa mana nanti kamu biar saya tidak ada di situ kalau memang waktuku ya. Kena juga saya giliran. Ya. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita yakin di situ, perbaiki memang sekarang kita punya apa namanya kuda-kuda, pemahaman, keyakinan. Jelas kita akan mendirikan salat. Karena orang yang tidak mendirikan salat, hati-hati kan tidak melaksanakan salat. Itu sudah jelas perintahnya Allah. Ya. Kenapa disuruh kita mendirikan salat? Dia di Al-Kautsar. Hei inna ataina Al-Kautsar. Hei Muhammad, saya berikan kamu rezeki dan telaga Kautsar. Apa yang saya harapkan dari kamu? Fasholli li rabbika. Salat untuk Tuhanmu. Bukan kata Pak Imam. Muncul lapar. Ini kata Allah. Nah, itu tadi Al-Baqarah. Ini tidak usah banyak. Ini saja kita kasih sehubungkan semua. Insya Allah Pak, kita akan penuh keyakinan dan seperti ini nih ramainya pada malam hari ini. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini pasti jamaah-jamaahnya. Mesti apa namanya di atas? Al-Furqan. Saya pernah juga bawakan di situ Jalan Matarwi. Ya. Banyak jamaahnya, beda dengan masjid lain. Ya. Karena keyakinannya kuat, Pak. Luar biasa. Iman dusun kita bisa memberikan pemahaman, keyakinan dan menyelamatkan dalam segi akidah. Iya, Pak. Masih ada sampai mana tadi? Yang sampai terputus itu ini harus tuntaskan di situ dulu. Ya. Wa yuqimus shalah. Itu sudah hubungan kita kepada Allah, insyaallah. Karena kita menegakkan salat. Tidak lagi menunggu hari Jumat nih. Begitu Pak azan, siapa yang cepat mendengar dan bergegas, dia bagi di Mekah. Itu kita contoh. Ada kayak tinggal di sawahnya, di kebunnya. Disitulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah yang diberikan fasilitas lengkap yang hadir di sini. Alhamdulillah sempurna semua fisiknya. Begitu mendengarkan itu azan panggilan itu tadi waqimus shalah. Anjo terlinta langere baje langsung bergegas. Alhamdulillah. Kurabi sing waktu yang horoka. Selamat kasih. Bergegas, itulah yang dikatakan menggunakan pikiran kita, pendengaran kita untuk ibadah yang Allah berikan, manfaatkan pada jalan yang baik, yang benar. Nah, itu pakai untuk ibadah dengan spontan kayak kita melangkah menuju tadi yang panggil kita itu. Kalau itu kita sudah lakukan tidak berat, berapa menit Ji? Udah sebanyak tahu Pak? Berapa? 5 sampai 10 menit. Sampai tidak ada 2 menit di. Kenapa? Tapi pernah maaf kalau di sini saya tidak pernah terjadi Pak. Pernah saya lihat itu ada orang sembahyang, apalagi kalau taruh. Tapi dia itu nganjo jamaah nganjo taruh yang terjadi apa kaman nih? Dede aku sudah tahu. Ya, adanya begitu itu. Makanya ini karena penguatan iman. Untuk di dalam tasya itu memang harus satu materinya penguatan iman. Supaya anjo kuat kita. Kalau lagi berduka. Itu perlu kita maknai dan kita cermati apa yang kita lakukan. Jangan sampai nyupupu sekian jolu. Kula antu kan? Annelele lah bos begini gulina. Tapi tidak ada keberkahan. Jadi punna anjo mau kiseng anjo apa anjo di bawah punna ruku kisuju ki berdiri atau memput tahiyat apa bantuan lah cukup yang jerumnya apa lah kita mikir apa lagi cuma arahnya dan dulu wa mimma razaqnahu yunfikun hablum minas 165 surah pada dalam Al-Quran lebih banyak menceritakan tentang hablum minan nas, hubungan sesama manusia.
Seperti ini Pak, silaturahimnya ini. Karena bagi nanjut simak binti Mungka waktu natujo, karena bagus kita belum nasnya. Nasa apa tapunan niya muak mauri bala dari kambala na. Yan na natungkol pakai pun pa niya taong malo. Tidak perlu man dikasih pa uang o apa tuh bilangnya. Cukup, laki maki tumay, iba dyan na ayo gikan. Belum nas. Tuh. Rezeki 80% dari sesama dibanding rezeki dari Allah langsung. Wa mimma razaqnahu yunfiqun, mengimpakkan rezekinya yang aku berikan kepada sesamanya. Tidak na sakit Pak, pasti Pak Imang nanti tidak sakit nih, banyak Pak Imang tadi. Kelihatan Pak, biar tidak bilang ini banyak orang datang tasya. Disitulah Allah, siapa yang bisa berbagi rezeki yang saya berikan, insya Allah saya akan tambahkan rezeki. Ya. Jemaah tasya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kebiasaan kalau ada orang biasa meninggal itu Bapak Ibu, ini masih ada, sekarang masih terjadi. Ada namanya malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40. Nah, kenapa nama mesti malam ketiga, tujuh, Pak? Kenapa setiap malam? Kalau mau begitu, pilih-pilih malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40. Padahal untuk apa itu? Ya, ingat yang bisa menolong orang yang sudah pindah alam alias sudah meninggalkan kita hanya 3 perkara. Salah satu ngasih jadi, ya. Apa itu? Iza mata benu Adam angkata'a amaluhu illa min salasi. Apabila anak cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalan illa min salasi, kecuali 3 perkara. Apa yang bisa bantu orang meninggal? Sadaqatun jariyatin au amalin ayun tabaubi au waladi salihin yad'ulah. 3. Sadaqatun jariyahnya nanya sidak kanjo almarhumah. Nia sedekahnya lebar jadi waktu nanjut talasa, ataukah nia orang parana atau hartanya orang yang ditinggalkan mensedekahkan. Itu bisa menolong dia. Kemudian pernah ada dia ajarkan, mungkin ada ilmu sedikit pengetahuannya, dia kasih tahu orang, dan itu orang dia pakai ilmu dia berikan itu. Selama dia pakai itu ilmu sedikit saja, satu saja ilmu dia berikan kepada orang, dan itu bermanfaat kepada orang lain, dan itu akan mengalir amalannya. Tapi ini almarhumah tidak ada anaknya, belum nih? Dan anaknya. Beliau meninggal di umur 62 tahun. Luar biasa. Katanya belum tentu sampai ke situ. Dia tidak ada anaknya. Mungkin ada kemenakannya yang soleh yang bisa mendoakan. Setelah salat, sebut namanya, doakan, kirimkan Fatihah. Itu yang bisa menolongnya. Ada yang berpendapat kerekkan di sapi sebelum puasa. Ada yang bisa begitu 7 harinya. Nggak tahu, masih ada yang begitu. Kayaknya masih ada deh. Daerah pinggiran masih banyak yang begitu.
potong sapi di malam ke-7. Saya pernah ada saya tanya kan, bisi-bisi ya. Kukiyo kita dia to jadi kapasi di sini ki, anak nampak. Kan tuh ngisi apa jadi? Anak si sapi nih. Orang berduka pesta pora. Jadi Pak, tapi kan ya tahu sapi nah. Ada kena polo. Napa kandring jo jamaahnya jo batua. Alhamdulillah, masuk amalan sedekah. Niatkan. Yang penting jangan marah-marah nyata. Gampang kan bolong ng isa supaya ito nungkugaan ng jamaahnya. Ini bahaya. Punya salah peruntukan. Gak pernah napakin cuma lomba sapi di ano. Jadi hati-hati. Silakan Pak mau foto 10 yang penting mampu. Asal jangan susahkan orang yang susah. Ada tuh biasa di keluarga na basta keluarga tuh apa mau ko sapi kan ada sapi. Hati-hati Ki. Tidak ada dalam petunjuk. Saya juga cari itu. Siapa tuh ada yang ternyata tidak ada. Ternyata mungkin pada waktu itu orang yang kebetulan meninggal banyak sapinya. Itu dari napak andre itu tamuna wajar. Dan niatnya sedekahkan. Sampai Pak pada sedekah. Bisa jadi, jangan dijadikan patokan. Numalasin berarti itu sapinya. Orang berduka kasihan. Tuh Pak Ceton Papua misalnya. Nah panjang keluarga atau berada ya, amol ko sapi na sisiri. Nabalas daw. Angin pa ni sapi. Hati-hati Pak. Tidak ada dalam dalil. Tapi kalau misalnya sedekah, silakan aja. Bagus. Panggil orang makan. Bagaimana dengan anjir saja baca-baca sikap perang? Ya itu biasa. Ini boleh, ini pasti boleh ya. Bos apa? Posi na balaga. Ini posi balaga. Ada tuh biasa begitu Pak. Iya. Silakan menghidangkan apa saja yang terbaik untuk orang yang datang meramaikan kita untuk bertaziah, untuk datang mengunjungi kita. Silakan Pak, niatkan. Sedekahnya di almarhumah. Karena niat doain na boli. Nah, baliang ijo ku bolu. Kubaliang ku pakandring asin jo bakto tawa. Tolong di niatkan, makanya kita yang datang itu bismillah juga dan niatkan dan doakan juga. Ya Allah, sabarkan meski dari ini sebagai sedekahnya almarhumah Sima binti Mungkah. Semoga pahala sedekahnya sampai. Bismillah. Ya tomong kan, oh tidak nak keadaan baca-baca iya. Muhammadiyah minjamnya apa kah? Maaf Pak, saya luruskan ya. Kalau ada yang mengatakan begitu, oh Muhammadiyah apa kah? Dia mengatakan dari baca-baca, oh, maaf. Saya justru tidak makan kalau tidak dibaca-baca. Ini perlu kita luruskan bersama. Yang dibaca-baca jangan salah pengertian, tapi salah paham. Anjo dibaca-baca terlalu, anjo karena baca doang. Ya. Itu harus diluruskan. Oh saya tidak makan kalau tidak baca doang, kita baru makan. Yang keliru Pak, biasa pun yang suruh minyo di boknikio, minyo Pak baca ya, baca syukuran apapun. Anu baji, dianjurkan berbagi rezeki. Karena syukur ada naik misalnya sawahnya, bagus si padinya, lebih malioto, sapinya berkembang dia, syukuran. Baca-baca, sampul keperakna. Kioji, panggil membaca. Silakan karena dia tidak tahu baca doa, maka panggil Pak baca doa untuk pimpin. Wah bagus. Dipanggil tetangga yang lain untuk makan bersama. Setelah kita sama-sama berdoa. Bagus Pak. Tapi perhatikan, hati-hati. Ada satu perlu kita perhatikan. Ketika yang punya acara, dulu di situ baca doanya, yang pimpin doa, nah tunjuk itu makanan. Yang punya acara. Bung Imam, untuk sikap paraka untuk ini enjoy timbul dan mua. Aneh tawana tu aku. Ada. Aneh tawana parasangan, undana parasangan ih, pati mandusu. Hati-hati. Sebentar anjo marangkan re. Itulah yang
dimaksud mengharamkan yang halal. Hati-hati Bapak Ibu jamaah tasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh apa natunjuk. Napa kalian angkat re? Nang tuan anu nya katanya satu. Dato kan jemaah. Contoh. Niat pisang si Sabtu unti toh. Erangan sanjong iman de sanjong unti si sampai. Napa i? Nyoba ra rungan kantre. Puji kuluko. Hati-hati Pak. Perkataan ini tidak bisa. Sudah keluar dari mulut dan banyak saksi. Kalau mereka juga saksikan itu, ngapa nak ada Yusupan datang itu dia itu satu kapar kah? Silakan dikumpul di situ kapar, tidak apa-apa di situ disiapkan, tapi jangan tunjuk. Sebentar kita makan bersama. Itu yang perlu disebutkan namanya. Nah ini lagi doakan. Sabu biarin nak. Catat saring yang mau pimpin doa. Sebut namanya. Karena yang mau didoakan harus sebut nama. Makanya itu perlu namanya silaturahim di keluarga. Ya. Pentingnya itu dibangun silaturahim. Karena apa? Kita harus tahu nenek tak namanya kakek tak. Siapa tahu mau member, nenek kedua kan tidak bisa apa tahu. Itu pentingnya kita tahu nama seseorang. Ya. Karena tergantungnya siapa ini akan jadi di situ. Letak hati-hatinya. Silakan saja. Hal yang membagi rezeki bersama kita, sesama kita keluarga, tetangga dipanggil makan, alhamdulillah. Itu namanya wa mimma razaqnahum fikum. Berbagi rezeki yang dititipkan kepadanya. Jamaah tasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat antrian untuk orang kembali memenuhi panggilan, Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga. Punna anjo bahasa dari Mangkasar kan punna atau orang yang meninggal bahasanya ketiga biasa punna Mangkasar ambuterang itu. Ambuterang iyan. Tuh ambuterang berarti kita ini ada satu tempat ambuterang ini. Berarti kata ini tidak mantap. Selalu ini motor kiriban latta. Kalau orang Bugis, elisuri pamasena. Yuk. Orang Jawa, mangkat. Berangkat nih. Nabi lari maki. Ya. Karena memang kita ini di muka bumi ini memang kita mau diuji sih. Orang yang ujian pergi bahasa sekolah kan ujian pas selesai ujian pulang. Lepas ujiannya, mau terima di rumahnya. Mau sama itu. Kalau mau tak, wal hayata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah menciptakan kehidupan dan kematian tidak disimpan di muka bumi. Hidup di sana. Begini. Kira salam mbak jai amalak bajina, kira kurang. Yang banyak amalak bajina batin nalangir ke kanan. Apa yang perlu kita persiapkan? Jamaah watasawwadu. Berbekallah. Kita kembali nih di diri kita masing-masing. Sinampe punah motor lagi. Kupasadian nih. Ternyata ajal itu sudah ditentukan. Tidak ada bisa menunggu apa. Tua berapa orang meninggal. Tidak. Ya. Tidak ada jaminan tua orang baru meninggal. Kalau tua berarti malam-malam mana karena kita tahu mana coba tahu bidang koko. Pagi ini pekasannya anak kan mana budaya ya. Jadi nanti mina nasorong dulu kati orang. Tidak ada istilah begitu. Ya. Jadi tadi ayat itu mengatakan bahwa untuk orang yang bertakwa tentunya yakin dengan gaib. Apa yang gaib itu tentunya kita tidak lihat dengan mata, termasuk Allah, malaikat, ya, kekuatan kitab suci kita, Rasulullah yang kita tidak pernah lihat. Ya, menurut kita itu gaib juga, tapi kita yakini. Ya. Apa endingnya dari ayat itu? Orang yang bertakwa, tentunya orang yang bertakwa cirinya itu jarang sekali kita lihat itu sembarang omong. Marahnya Pak tidak ada.
Iya. Kalau dilihat mukanya, enak sekali perasaan. Iya. Jamaah di sini, jamaah tasya, adakah yang suka marah? Tidak ada Pak ya? Muka-muka baik semua. Iya. Muka-muka suka senyum pasti kalau di rumahnya. Iya. Karena hati-hati Ki. Marah di umur 40 tahun ke atas, kurang-kurangi itu. Iya. Kalau orang tidak sadari, itulah marah yang sangat merugikan kesehatan kita. Tensi cepat dipengaruhi. Hati-hati ke 40 tahun ke atas, waspada. Apa yang bisa meredam amarah? Nah, kira-kira yaitu zikrullah. Banyak bersikir. Ya. Astagfirullah. Kenapa saya marahi? Kalau saya marahi dia, nanti dia tidak ngomong sama saya lewat di depan rumahnya, tidak nak panggil, mak, tidak nak sebut, mak, tidak nak sapa, mak. Nah, kita jadi peko dipakai saya kusari. Itu coba. Terus saya naik tensiku. Palingan kalau misalnya ada dengar saya stroke, pasti apa cida kita supaya buka lamanya. Akan ngapain? Lalu pakai poin. Coba rasakan masing-masing jemaah. Ketika kira-kira kita pada saat mau marah, tapi tidak jadi karena kita tekan. Enak itu. Terasa itu dari kepala itu yang tadi yang memuncak dari itu pelan-pelan tuh. Itulah yang orang yang hebat dan memang memiliki predikat ketakwaan yang tinggi. Ya. Apa yang perlu kita persiapkan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wa tasawwadu. Fa inna khaira zadi taqwa. Ya. Berbekallah, sesungguhnya bekal untuk hari akhirat hanyalah takwa. Takwa itu tadi yang saya sudah sampaikan. Perbaiki salat kita, ibadah-ibadah lain. Ya. Banyak bersedekah, ajak tiaki-kirki. Jangan kita bilang sedekah mesti barang atau harta. Tidak, Bapak, Ibu ya. Lewat kianjur tetangga atau apa siapa, keluarga atau siapapun lewat, senyum sedikit Pak. Itu sudah sedekah. Investasi ke hari akhirat. Ini adalah di zaman jomai masih jika mana mau jonak kene pamali semeng sisa. Luar biasa jawariannya itu. Ada ruangan di sini kan saya kalau lorong keluar ini ada kotoran di situ. Kita ambil, simpan, orang lewat merasa senang, bersih. Dapat kiamat. Ya. Saya biasa Pak kalau saya membersihkan di kompleks. Nah, kalau menyapu kan itu biasa kusapu sampai di sana. Jalanan itu. Nah, baju kucing di penantang ke sekinya. Tomo juga biasa orang. Pandang resukin dia mencari sudah dari kabelak. Pak Barna sakit. Ya. Jemaah tasya yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya almarhumah Simak binti Mungka ini dengan umur 62 tahun kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini ya, tentunya yang hadir ini hampir 100 orang ini. Sebentar kalau kita doa bersama mengaminkan, itu kalau kita yakin ya, itu cahayanya di kuburannya itu kasihan. Kenapa ini kayak longgar? Oh, banyak yang doakan kita di balak tadi semua. Melalui tasyat terakhir ini ya Pak Imam, ini bersyukur Pak Imam karena yang namanya itu saudara tertua itu seperti mata. Itu kalau saudara tertua itu perempuan seperti mata, saudara laki-laki tertua itu seperti bapaknya. Jadi
Melalui tasiat terakhir ini, saya harap kepada seluruh jamaah yang hadir mewakili almarhumah. Siapa tahu waktu Natal sakodong kan yang nakal tahu sakat tetena biasa disangka-sangkai ni anjo kana tatina ni sadari asul anjo matonya na pari-pari senyawana atau tersinggung. Kami berharap ya dimaafkan dengan ikhlas. Karena kenapa? Sedikit apapun rasa sakit hatinya orang kalau tidak memaafkan, itu akan menjadi malapetaka di dalam kubur. Kemudian kalau misalnya sempat ada sangkut pautnya, jangan segan-segan sampaikan ke Bapak Imam kita saudaranya beliau almarhumah. Kalau ada sangkut pautnya, almarhumah. Suku berapa ini Pak Imam? 10. Oke? Setengah 10. Iya. Jamaah tasya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah setengah 10. Besok hari Jumat. Ya, saya masih aktivitas. Jadi seenggaknya di bermain moko mana tetes siapa. Sekalian dia bagi sampai subuh. Kita mungkin bersama-sama doa di. Iya. Atau siapa yang mau pakai doa? Oh, saya. Baik, mari kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita, ya, seraya memohonkan doa kepada almarhumah Sima binti Mungkah. Semoga diberikan tempat yang layak, disiapkan surga oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya, diterangkan kuburannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini doa untuk almarhumah dan juga doa untuk semua kita yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa fu anha waj'alil jannata maswaha. Allahumma abdilha daran khairan wa darha wa zawjan khairan ma zawjiha wa ahlan khairan ma ahliha. Allahumma innahu nasalabika wa anta khairun mansulin biha. Allahumma nusulahu wa wasir ma dakhalaha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya kadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian, jemaah tasyih rahimakumullah. Demikian tadi drama tasyih Yarga Nasihat Agama yang dimana Parampengki Bapak Ustadz Dr. Wahyudin AMR SSI SKF MKes. Mudah-mudahan apa daripada para yang berada malah di tengah sengatnya jadi Bapak Kainga jadi peringatan bagi kita semua karena yang jauh negaranya kematian pasti batu iki dan kemana menjo para loki makasadia bokong paling baji yang itu pas maka saya lupain tahu khairaz zadi takwa yaitu modal takwa.